Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita eh, masuk pada bahasan tentang Publicity and Media Relations. Ini dalam rangkaian mata kuliah em, penulisan dan publikasi naskah Public Relation. Kita bahas tentang gimana sih kita bisa memasukkan gitu ya tulisan-tulisan kita ke media. Kita gunakan media sebagai sarana publisitas kita, sebagai PR, dan oleh karena itu kita perlu melakukan media relation yang baik gitu. Oke, baik, kita mulai. Pengertian publicity itu sendiri mengandung dua hal begitu ya. Jadi merupakan peluang tapi sekaligus juga tantangan karena sebagai peluang karena kita bisa memanfaatkan media massa untuk menyebarkan informasi secara gratis. Jadi tidak berbayar begitu ya. Tapi juga tantangan karena publisitas di media itu tidak di dalam kontrol public relation. Jadi wewenang sepenuhnya ada di media massa. Apakah tulisan kita dalam bentuk press release itu bisa dimuat atau tidak di dalam media mereka gitu ya. Nah, jadi penentunya apa? Dua ya, cuma dua, yaitu teknik penulisan, apakah kita bisa menulis yang baik gitu di dalam press release kita, serta media relation yang sudah kita lakukan tentu jauh-jauh hari sebelumnya gitu. Jadi kalau kita punya media relation yang baik, publisitas akan menjadi lancar gitu. Nah, untuk teknik penulisan kita akan bahas di sesi lain. Untuk kali ini kita lebih fokus mengenai media relationnya gitu ya. Oke, kemudian nah ini jadi public relation writing-nya sendiri yang sebenarnya menjadi bahasan penting ya di dalam bahasan utama di dalam mata kuliah ini. Oke, kita akan lihat sedikit di sini. Jadi PR itu benar-benar dituntut menguasai teknik menulis gitu ya. Teknik menulis yang bagaimana? Tentu dengan kaidah-kaidah jurnalistik, bukan seperti menulis novel atau menulis surat yang lain begitu ya. Jadi teknik menulis dengan kaidah jurnalistik gitu. Apa itu? Yaitu dimaksud dengan teknik mencari berita. Jadi kita bisa menulis tulisan yang baik dengan teknik untuk konten berita gitu ya. Nah, teknik menulis berita ini bisa mengandung news value ya, atau perlu mengandung news value karena apa namanya penting dibaca oleh target audience atau tidak gitu ya. Merasa audiens itu merasa perlu atau tidak gitu. Kalau tidak ya tidak mengandung nilai berita dan tentunya tidak akan dimuat di dalam media massa gitu. Kemudian kita juga perlu bisa membuat lead ya. Lead itu adalah tulisan pengantar di antara judul dengan tulisan utama gitu. Jadi ada bridging gitu ya, atau antara biasanya tidak panjang, hanya satu alinea, jadi tidak panjang-panjang, tapi yang mengantarkan kita dari setelah audiens membaca judul gitu, itu apakah mereka akan tertarik membaca tulisan secara keseluruhan. Nah, itu perlu dibuat lead gitu ya, tulisan pengantar gitu. Baik, kemudian ada yang dimaksud dengan teknik piramida terbalik. Ini bentuknya kayak piramida gitu ya, tapi kebalik karena itu merupakan satu bentuk tulisan dari atas itu yang paling penting, yang paling menarik, yang paling punya nilai jual misalnya gitu ya, lalu mengerucut ke bawah itu menjadi sedang, dan semakin ke bawah semakin tidak penting atau semakin tidak menarik misalnya ya, menjadi semakin tidak perlu dibaca gitu. Nah, kenapa seperti ini? Karena
terutama untuk media berita, space atau ruang di media massa itu tidak banyak. Kalau wartawan harus memotong tulisan kita, dia tidak perlu merombak ulang tulisan, tapi cukup memotong saja di bagian bawah gitu. Jadi wartawan itu tidak punya waktu banyak ya. Jadi kalau space-nya tidak cukup, langsung saja potong di bagian yang bawah gitu ya. Nah, itu berarti bagian yang bawah, semakin ke bawah semakin tidak penting gitu. Oke. Kemudian tentu bahasa jurnalistik itu perlu kita kuasai juga ya, seperti apa. Kemudian kita perlu bedakan teknik menulis untuk media cetak maupun media elektronik. Tentu media cetak itu orang tidak melihat dan tidak mendengar ya, berbeda dengan media elektronik dalam hal ini radio dan TV. Kalau radio itu orang masih ada suaranya, TV ada suara dan ada gambar gitu. Nah, jadi di dalam teknik menulis untuk media cetak itu kita harus mewakili gitu ya apa yang ingin kita sampaikan hanya dengan kata-kata, tidak dengan suara dan visual seperti di televisi. Oke. Dan terakhir perlu juga kita lihat bagaimana etika jurnalistik. Nanti saya bisa lampirkan di e-learning ya untuk file etika jurnalistik. Nanti kita bisa bahas. Oke. Baik, kemudian masih di public relation writing ini kita perlu tahu juga tujuan wartawan dan media massa itu sebetulnya memberi informasi ya kepada publik sebagai sarana kontrol sosial, sebagai sarana pemantauan gitu ya. Tapi sebaliknya public relation itu tujuannya mempersuasi ya, mempersuasi audiens supaya apa? Berubah sikap, berubah perilaku, terutama yang berkepentingan dengan citra perusahaan gitu ya. Nah, ada sedikit perbedaan, inilah yang menjadi tantangan tadi saya katakan, ada perbedaan gitu. Jadi PR itu tujuannya image ya, sedangkan wartawan pokoknya harus beri informasi yang bermanfaat dan objektif gitu ya kepada audiens gitu. Nah, di sini nanti kita lihat lalu bagaimana gitu. Baik, nah cara yang kedua untuk membuat tulisan kita bisa dimuat di dalam media selain teknik penulisan adalah media relation. Ini yang fokus di dalam sesi ini ya. Jadi semakin baik kualitas hubungan PR dengan media, tentu semakin besar peluang informasi kita akan dimuat gitu. Oke, jadi di sini sebetulnya ada simbiosis mutualisme. Bukan hanya perusahaan atau ya, organisasi kita yang membutuhkan media, tapi sebetulnya media juga membutuhkan bahan informasi, membutuhkan tulisan, membutuhkan berita gitu ya, artikel dari kalangan luar. Nah, dalam hal ini PR seringkali juga diminta oleh pihak media untuk atau menjadi narasumber gitu ya. Nah, sebaliknya PR juga membutuhkan media sebagai sarana penyebaran informasi. Ya, jadi sebenarnya saling gitu ya, saling membutuhkan gitu. Nah, ini ada satu quote kita, supaya bisa sukses di dalam media relation, kita perlu memenangkan hati dan pikiran para editor ya, atau wartawan, teman-teman wartawan. Bagaimana mereka, seperti apa yang mereka sukai, tulisan-tulisan seperti apa yang mereka sukai ya, bagaimana cara berpikir mereka. Itu menjadi kunci di dalam media relation. Baik, masih di dalam peluang dan tantangan ini, jadi sering disebut media versus PR. Sebenarnya tidak lalu menjadi satu konfrontasi begitu ya. Jadi sebenarnya PR dan media itu merupakan suatu mitra kerja tadi, saling membutuhkan gitu. PR bertanggung jawab menyampaikan dan menerima informasi dari khalayak, itu tugas dia gitu ya. Tapi media juga bertanggung jawab memberikan informasi yang baik gitu. Jadi tidak serta-merta
informasi yang diberikan oleh PR itu bisa begitu saja disampaikan atau dipublish di media begitu ya. Nah ini perlu dicermati atau perlu dipahami oleh kita sebagai public relation ya. Oke, di satu sisi media itu sebetulnya juga kesulitan mengcover semua peristiwa, menulis semua artikel gitu ya dengan jumlah space yang banyak begitu, terbatas jumlah dan kemampuan wartawan, terutama untuk hal-hal teknis atau spesifik. Jadi wartawan tentu tidak bisa menguasai begitu banyak pengetahuan gitu ya, begitu banyak hal, ada spesialisasinya misalnya des politik, des ekonomi, des budaya gitu ya. Tapi itu pun untuk hal-hal yang sangat spesifik, wartawan tetap perlu narasumber yang lebih kompeten dari pihak ahli, dari pihak kalangan industri begitu. Jadi tidak bisa sebetulnya mengcover, makanya dia mewawancara gitu ya. Mewawancara itu kan karena untuk memberi tulisan yang komprehensif, tulisan yang akurat gitu ya. Teman-teman wartawan itu mewawancara narasumber. Nah, salah satunya adalah kalangan industri atau organisasi tempat kita bekerja sebagai public relation gitu ya. Nah, tapi di sisi lain PR itu kerap atau sering dianggap sebagai pihak yang sangat subjektif karena hanya mementingkan pihak perusahaan gitu ya, sedangkan media adalah wakil rakyat yang harusnya menyampaikan informasi secara objektif gitu ya. Ini yang yang sering dianggap sebagai suatu dua kubu yang berbeda begitu. Baik, nah di dalam tulisan-tulisan itu sendiri seringkali orang membedakan gitu ya. Jadi kalau kalangan media itu senang dengan rumor, senang dengan isu-isu yang sifatnya eh, konfrontatif gitu ya. Jadi maksudnya masih berbeda, masih menimbulkan perbedaan pendapat gitu ya. Yang seru-seru gitu tuh dimuat di media gitu ya. Tentu tidak semua, tapi pada umumnya berita-berita yang masih menimbulkan perbedaan pendapat, masih menimbulkan diskusi gitu ya, itu diangkat gitu ya, karena itu menarik. Orang kan jadi pengen tahu ini gimana sih sebenarnya, ini benar nggak nih rumor gitu, sebetulnya bagaimana gitu. Itu yang justru mempunyai nilai berita gitu ya. Nah di sini jadi ada news value yang menarik, yang penting, yang belum ada conclusion ya, masih menjadi perdebatan gitu. Itu mempunyai news value ya. Tentu news value yang lain ada kebaruan, update gitu ya. Ada akurat tentu gitu dan segera disampaikan ya. Sering ada yang disebut hot news gitu ya, ada breaking news ya seperti itu. Oke. Kemudian sensasi. Nah, ini juga jadi berita-berita yang mengandung sensasi itu juga menarik bagi media gitu. Bahkan sering dikatakan bad news is good news gitu ya. Kalau berita yang buruk nih ada demo gitu ya, ada korupsi gitu, ada skandal apa gitu. Itu udah rame tuh ya. Jadi bad news is good news gitu. Nah, sedangkan public relation itu cenderung ya tentu beritanya yang baik-baik gitu ya, meningkatkan citra segala macam. Bahkan kalau ada isu atau sampai ke krisis ya yang negatif, itu public relation maju untuk meluruskan, menjelaskan duduk perkaranya, tentu tidak menutup-nutupi atau berbohong, tapi tujuannya untuk meningkatkan citra gitu ya. Jadi cenderung publisitasnya positif gitu. Kemudian ada juga yang mengatakan justru superlatif, dibesar-besarkan, dibagus-bagusin. Ya itu tadi karena untuk kemasan image gitu ya. Jadi dianggap
tulisan-tulisan dari seorang public relation itu cenderung melebih-lebihkan gitu ya. Oke, kemudian ada juga kecenderungan melakukan promotion. Jadi beda dengan iklan loh ya, ini dalam bentuk press release tapi isinya itu yang cenderung menjual begitu ya. Mungkin memang dalam bentuk soft selling tapi tetap ada kandungan ini sih jualan gitu ya. Nah, inilah yang tentu perlu kita sebagai PR batasi, jangan kita terpancing atau tergiur untuk menulis tulisan-tulisan yang terlalu berbau promotion. Itu bagiannya iklan gitu ya. Nanti berbayar mau nulis apa aja silakan, tapi kalau di publisitas itu kita buat press release seharusnya seobjektif mungkin gitu ya, tidak bernada promosi gitu. Baik, memang oleh karena itu tulisan-tulisan PR dianggap sebagai tulisan yang bertujuan melakukan image building ya. Memang betul gitu ya, cuman tentu dengan cara yang cantik gitu ya, yang baik, tidak terkesan terlalu hard selling gitu. Baik, itu semua dilakukan dengan baik lah ya, dengan antara tulisan dengan media relation. Ini ada contoh. Saya lakukan sendiri ini pengalaman pada saat bekerja di IRA Indonesia ya, sebuah property agent. Ini badan atau organisasi pertama di bidang property agent di Indonesia. Pada saat masuk ke Indonesia beberapa puluh tahun yang lalu kali ya, itu orang belum tahu ini perusahaan apa sih gitu ya, ini organisasi apa, ini profesi apa gitu ya, property agent itu apa. Kalau di masyarakat awam mungkin disebut dengan istilah broker gitu ya, broker properti, broker rumah, atau bahasa tradisionalnya maklar tanah, calok tanah gitu ya. Jadi sebetulnya bukannya negatif gitu ya. Profesi ini sebetulnya dibutuhkan. Orang kalau mau jual rumah itu dibantu, orang kalau mau beli rumah itu dibantu ya, terutama untuk secondary market, rumah bukan rumah baru ya. Nah itu gimana nih, saya mau butuh rumah, mau jual tanah misalnya, kemana, minta tolong siapa gitu. Nah inilah hadir sebuah profesi yang disebut property agent ya, menghubungkan antara penjual dan pembeli properti gitu. Nah pada saat awal baru diluncurkan atau masuk, jadi ini franchise ya dari Amerika, itu yang orang nggak ngerti apa sih sebetulnya profesi property agent gitu. Oke, itu latar belakangnya ya. Nah, pada saat mau memberikan product knowledge atau informasi kepada masyarakat, IAR Indonesia tentu tidak bisa langsung membuat dalam bentuk iklan hard selling gitu, karena orang belum tahu. Jadi daripada buang uang untuk iklan, takutnya juga belum mengerti karena ini baru baru awal gitu ya. Jadi banyak dilakukan kegiatan public relation gitu. Nah, salah satunya adalah dengan bekerja sama dengan media massa. Nah, kebetulan pada waktu awal-awal IRI itu masuk ke Indonesia, Surat Kabar Media Indonesia itu meluncurkan satu edisi khusus. Mereka setiap hari Jumat itu ada sekian lembar, isinya rubrik khusus tentang properti ya. Waktu itu properti sedang booming di Indonesia, jadi banyak sekali real estate, banyak sekali developer gitu ya, lalu membuat iklan, membuat rubrik-rubrik tulisan-tulisan bahkan iklan untuk bidang properti tentunya. Nah, media Indonesia itu memang punya wartawan di bidang properti gitu ya. Nah, oleh karena itu kami waktu itu menghubungi media Indonesia, wartawan, bagaimana nih kita nih profesi
profesional property agent gitu ya. Masyarakat belum tahu tentang profesi ini gitu. Kira-kira tertarik nggak kalau kita buatkan artikel gitu ya supaya masyarakat Indonesia tahu ada profesi ini begitu. Akhirnya diterima gitu karena memang hubungan sudah cukup baik dengan media Indonesia. Kami diberi space bahkan besar gitu ya, sekitar seperempat halaman for free. Nah, lalu apa nih artikelnya? Kebetulan waktu itu ada bahan dari IRA internasional di Amerika. Bentuknya itu tanya jawab. Jadi bukan tuturan gitu, tapi basic aja. Sebenarnya property agent itu profesi apa? Apa yang bisa dibantu? Bagaimana caranya gitu ya. Jadi dalam bentuk artikel tanya jawab sudah lengkap, udah ada bukunya, udah ada resource-nya, saya tinggal terjemahkan. Tentu bahasanya disesuaikan dengan bahasa Indonesia, dengan khalayak audiens yang sesuai ya, seperti itu. PR writing-nya juga harus bagus gitu. Akhirnya saya terjemahkan mudah saja, kemudian langsung dimuat dalam sekian kali, saya sampai lupa itu berkali-kali, berbulan-bulan begitu ya, karena memang edisinya seminggu sekali setiap hari Jumat waktu itu. Berseri langsung saja tampil di media Indonesia for free ya. Lalu bukan sekedar tulisan, tapi kami diberi kelonggaran gitu ya, maksudnya diberi kesempatan untuk mencantumkan corporate identity. Jadi ada logo IRA dan tentu alamat, waktu itu kantor pusat di Jakarta ya. Oke. Nah, jadi memang wartawan di media Indonesia saat itu butuh gitu ya. Butuh tulisan, butuh artikel karena ini rubrik baru, edisi baru yang berkaitan dengan properti ya. Jadi mereka membutuhkan artikel mengenai ini. Kenapa akhirnya diterima ide ini? Karena memang mereka nggak begitu paham juga ini sebenarnya apa nih sifatnya ya, property agent, dan ini kan franchise ya, jadi bisa pihak pengusaha siapa bisa membeli franchise IRA, mendirikan kantor, kemudian para atau sifatnya orang perorangan itu menjadi sales associate begitu ya. Jadi hal yang baru, kemudian tentu bermanfaat gitu ya. Publik atau audiens mendapat knowledge, mendapat pengetahuan gitu ya. Nah, karena memang sangat spesifik seperti apa, wartawan menyerahkannya kepada kami waktu itu untuk ya udah tulis aja gitu ya. Jadi ini satu pengalaman yang luar biasa buat saya. Jadi for free, tidak perlu bayar gitu ya, dan space-nya besar sekali. Itu bisa dikonversi dengan nilai iklan. Kalau kita pasang iklan dengan seperempat halaman itu luar biasa gitu ya harganya gitu. Oke, baik. Nah, ini bisa dilakukan. Jadi terutama kalau kita punya atau kita sebagai public relation di perusahaan yang baru gitu ya, punya produk baru, mau launching gitu, ada sesuatu yang baru, itu pasti menarik gitu ya, sesuatu yang baru, dan wartawan belum tahu gitu ini sebenarnya apa. Mereka mau menulis juga nggak ngerti, paling wawancara dengan kita juga gitu ya, ini apa sih gitu. Nah, waktu itu nggak usah wawancara mereka menulis lagi, nanti lama lagi gitu ya, ini bener nggak kayak misalnya kayak gitu ya. Nah, itu langsung saja, ini pada saat itu saya yang nulis gitu, bukan sifatnya press release yang berbentuk berita gitu ya, tapi ini waktu itu kemudian dalam bentuk artikel gitu. Jadi sudah supaya benar-benar tidak diedit ya, alhamdulillah tulisannya bagus kali ya. Jadi tidak diedit, tidak dipotong gitu ya, as is apa yang saya kirim setiap minggu itu dipublish di media Indonesia gitu ya. Oke, baik. Kemudian kita lihat di sini ada yang disebut bad news is bad public relation. Kalau tadi bad news is a good news bagi media gitu ya, tapi kalau bagi PR atau bagi perusahaan, bad news is bad public relation gitu ya. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Ada beberapa hal yang tentu ini kita lihat sebagai suatu hal yang harus dihindari gitu ya. Oke, yang pertama
karena terjadinya sumbatan ya, jadi tersumbatnya saluran komunikasi. Seharusnya gimana? Seharusnya PR itu menjadi, apa namanya, disebut boundary spanning ya. Jadi kita sebagai, eee, apa, juru bukan juru selamat, maksudnya yang menggawangi gitu ya, yang menggawangi kita sebagai penjaga lingkaran disebutnya ya, supaya masalah itu tetap berada di dalam, lingkup yang positif gitu. Misalnya ada isu, ada krisis gitu, itu, harus diselesaikan gitu ya. Kalau misalnya ada isu internal, ada krisis yang sumbernya dari internal, jangan sampai keluar gitu, jangan sampai, terpublish di, media massa, itu harus dijagain gitu ya. Kalau sudah, terpublish, tercium oleh media, apa namanya, dimuat di di media massa, bahkan media sosial sampai viral, gitu ya. Nah, itu apa yang harus dilakukan? Ya tentu, harus memberikan informasi-informasi yang benar, meluruskan kalau salah, dan tentu membuat berupaya supaya image-nya kembali positif, gitu ya. Nah, kalau kita sendiri sebagai PR itu tidak bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya, itu ya akhirnya, jadi bad news tadi gitu ya. Bad news-nya itu bisa bisa menjadi bola panas yang lalu semakin semakin besar ya, efek snowball itu akhirnya, apa namanya, jadi bad news, semakin bad gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, karena PR gagal memposisikan sebagai disebutnya dominant coalition. Jadi harusnya gimana? Harusnya seorang PR itu punya punya atau bisa menjadi orang yang berkarisma, jadi pinter gitu ya, kemudian bisa dipercaya. Nah, bagaimana supaya bisa dipercaya? Karena memang selama ini mereka, menjadi orang yang, sudah melakukannya. Jadi bukannya bukannya, langsung mendadak jadi orang yang dipercaya, nggak bisa gitu ya. Jadi, eee, butuh waktu, butuh, pembuktian gitu ya, nggak kayak Bandung Bondowoso sehari semalam. Jadi, menjadi orang yang dipercaya itu, tidak bisa sekaligus gitu ya. Jadi karena itu, media relation atau menjadi PR itu bukan pekerjaan mendadak gitu. Jadi selama ini kita seperti apa jadi orang gitu ya. Oke, kemudian memang tentu diharapkan bisa punya pengaruh yang baik di internal maupun di eksternal ya. Jadi menjadi orang yang disegani, menjadi orang yang ramah, disukai, senang membantu, rajin menabung nggak ya. Oke, jadi itu yang, menjadi sosok atau menjadi pribadi yang baik juga gitu ya. Nah, terutama dalam hal menjadi sumber informasi. Siapapun baik internal maupun eksternal, kalau butuh berita, butuh informasi, mau nanya gitu ya, itu nanyanya ke siapa? Ya nanyanya ke PR gitu. "Ini gimana nih, ada isu ini gimana nih?" Gitu ya. Dari pihak luar, wartawan dalam hal ini, langsung hubungin kita, WhatsApp, email gitu, "Ini ada ini nih gimana menurut ini dari industri ini gimana nih?" Ini gitu ya. Nah, jadi kita yang memang perlu menjadi orang yang dominan gitu ya, dominan coalition disebutnya dalam hal, apa namanya, isu atau topik tertentu itu gitu ya. Kalau di surat kabar tentunya kita bekerja sama tidak dengan semua semua wartawan gitu ya, tapi kalau di surat kabar itu ada desk gitu ya disebutnya, ada bagian-bagiannya sendiri gitu. Kalau kita memang sebagai PR di bank misalnya ya, kita banyak berhubungan dengan media di desk ekonomi misalnya ya. Jadi nggak usah khawatir kita lalu harus berhubungan dengan banyak wartawan di satu media, tidak. Jadi satu aja pegang itu, apa namanya, yang kita bisa kerjasama gitu ya. Oke, kemudian, yang ketiga, bisa terjadi bad news itu karena, hubungan media yang kurang baik ya. Jadi memang harusnya kita, baik relationship kita, terbuka gitu ya, bisa bekerja sama, menghargai menghargai media, mereka punya karakteristik nanti kita kita lihat gitu ya, dan terutama mudah dihubungi. Aduh, kalau zaman sekarang nih itu kalau mungkin dulu nggak terlalu gitu ya, karena eranya memang, tidak
disupport oleh teknologi komunikasi yang seperti sekarang. Tapi kalau sekarang ini udah is a must lah, kita tuh harus harus bisa mudah dihubungi ya. Bisa lewat telepon, bisa lewat WhatsApp gitu, email kalau butuh detail, butuh butuh sesuatu yang ada lampiran misalnya gitu ya. Atau bahkan wartawan datang langsung ke tempat kita untuk mewawancarai CEO atau pimpinan, itu penting banget gitu. Jadi harus mudah dihubungi, itu nomor satu ya. Dan mudah dihubungnya pun cepat, maksudnya ya cepat, mudah dan cepat gitu dalam misalnya bisa dihubungi dan memberi respon. Jadi misalnya wartawan ada WhatsApp gitu ya. Nah, itu harus harus segera dijawab gitu. Ada telepon itu ya harus segera diangkat. Kalaupun sedang tidak bisa menerima telepon, pada kesempatan pertama kita call back ya. Itu udah haruslah cara-cara seperti itu ya. Oke. Nah, jadi, perlu dihindari di sini supaya tidak menjadikan, bad news tadi gitu ya. Kita perlu menghindari, jangan sampai sulit dihubungi gitu ya. Saat dihubungi itu juga harus berkomentar, jangan enggan berkomentar gitu ya. Hal yang lain yang harus dihindari ini sebut aja lah ya, ada banyak. Jadi tidak dapat dihubungi, belum bisa memberi keterangan gitu, itu suka ada yang disebut seperti itu gitu ya. Ditulis tuh sama wartawan, public relation ini saat dihubungi enggan berkomentar, tulis gitu ya. Atau pesan tidak dibalas, tidak berada di tempat. Terus kalau enggak jawabannya gini, "Oh nggak tahu ya, kami belum menerima laporan resmi," gitu ya, "sedang diselidiki." That's it gitu ya. Oke, nggak apa-apa sedang diselidiki itu so what gitu. Jadi harus ada lanjutannya, lalu bagaimana gitu ya. Telepon tidak diangkat, email tidak dibalas, tidak bersedia ditemui. Ini bahasa-bahasa yang dengan sangat mudah ditulis aja sama wartawan gitu ya. Jadi bukan hanya pimpinan ini, direktur ini, enggak. Langsung public relation ini pada saat dihubungi tidak membalas, tidak membalas pesan kayak gitu, itu gampang aja ditulis gitu ya. Oke, jadi ini perlu dihindari. Baik. Sorry, jadi kita perlu tahu bagaimana sih caranya berkomunikasi dengan apa namanya, wartawan gitu ya dalam hal ini. Bukan hanya menulisnya, tapi berkomunikasinya gitu. Ini ada contoh kasus di Jakarta International School ya, itu beberapa tahun yang lalu ada kejadian apa namanya, sexual harassment apalah gitu ya, itu apa namanya, terjadi di sekolah ini gitu ya, dengan korban anak-anak ya, seperti itu. Mungkin ingat kasusnya. Nah, oke, saya nggak terlalu banyak bahas kasusnya, tapi bagaimana pada saat itu pihak sekolah bersikap gitu ya, bersikap kepada kepada media massa. Sudah cukup bagus ini yang saya tunjukkan, tapi sebenarnya cerita cerita awalnya gitu ya, cerita awalnya agak-agak kurang. Jadi mereka awal-awalnya pada saat isu ini mengemuka itu agak tertutup gitu ya, tapi akhirnya sadar gitu, cukup cukup baik, kemudian kepada wartawan sikapnya baik ya. Sekali lagi saya nggak bahas ini lalu ke pengadilan, lalu kasusnya selesai ada semua, enggak, tapi saya fokus ke bagaimana sekolah ini bersikap gitu ya. Oke, jadi di internal itu mereka membuat semacam memo gitu ya, ditulis dan disebarkan ke internal, bunyinya seperti ini. Jadi, mohon disampaikan pada semua satuan pengaman. Jadi di depan itu di gerbang itu kan security ya, karena wartawan, pihak Diknas waktu itu siapapun, mau orang tua murid gitu ya, mau masuk ke sekolah itu pertama kali di bukan dihadang ya, maksudnya ketemunya sama security gitu ya. Nah, oleh karena itu di sini disampaikan sebuah memo apa kepada head-nya gitu ya. Mohon disampaikan ke semua satuan pengaman agar tidak memberikan komentar apapun gitu ya. Oke, saya bacakan dulu deh ya, nanti baru dijelasin. Ke awak media dan diminta untuk sopan. Nah, ya dalam menghadapi mereka tanpa ada gesekan atau emosi. Apabila awak media ingin bertanya jauh lebih detail, arahkan mereka untuk menghubungi tim CAR, Head of School.
Apabila diketahui ada awak media di pintu gerbang, mohon segera menghubungi Pak David dan Pak Lutfi segera. Nah, ya. Jadi ini arahan untuk si satpam gitu ya, security. Jadi apa namanya? Benar-benar diminta untuk sopan, tidak tidak arogan, tidak kasar misalnya gitu ya. Tapi yang penting di sini dipesankan tidak memberi komentar apapun gitu ya. Kalau misalnya, oh ya gini gimana Pas Bang ini gini-gini, oh iya nggak tahu ya ini. Kalau kata orang-orang sih ini. Jadi satpam itu bukan spokesperson ya, bukan juru bicara. Satpam itu jaga keamanan gitu ya. Tapi kalau apa namanya ada wartawan yang bertanya atau apa itu tidak boleh memberikan penjelasan. Nah, kenapa sampai seperti ini? Karena kelihatannya pada awal itu ditutup gitu ya. Selamat siang, misalnya wartawan nih, selamat siang, saya mau ketemu tim KAR gitu, kepala sekolahnya gitu ya. Oh tidak di tempat. Nah, belum udah begitu gitu ya. Jadi udah tertutup, udah nggak ada. Oh ya udah siapa yang bisa dihubungi? Ah nggak tahu ya. Ini loh untuk kasus ini. Ah saya nggak berani karena memang sudah ada arahan eee, tidak menerima wartawan, nih lagi kasusnya lagi panas-panasnya gitu ya. Sebelumnya kejadiannya seperti itu. Nah akhirnya satpamnya yang ditanya, "Ya udah gimana sih ini sebenarnya ada apa sih di dalam ini?" Terus satpamnya bla 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 gitu kan ya jadi malah tidak pada tempatnya gitu ya. Nah karena kejadian itu akhirnya oke sekarang memang benar-benar harus terbuka. Kalau ada wartawan datang mau mewawancara ya harus diterima dengan baik. Nggak ada tuh lalu ditutup, oh tidak menerima tamu, sekolah sedang tutup, tim KAR tidak di tempat. Ya udah siapa nih manajernya atau siapa tidak bersedia dihubungi, ya udah. Ya itu udah langsung dimuat dan jadi bad news gitu ya. Oke, jadi ini apa namanya contoh aja gitu. Oke, baik. Jadi apa komunikasi dengan media itu perlu diperhatikan benar-benar ya. Ini ada satu kasus lagi sekolah di apa namanya STPDN ya, Sekolah Tinggi Pejabat apa Pegawai Dalam Negeri apa ya kepanjangannya STPDN. Yang waktu itu siswa barunya kejadiannya itu ada masa orientasi begitu ya, lalu oleh kakak kelasnya entah diminta apa, ada perlakuan seperti apa gitu, sampai meninggal gitu ya, ada satu siswa baru tuh sampai meninggal. Nah ditulislah atau diberitakanlah oleh SCTV. Nah tapi ternyata pihak STPDN itu ya tentu tuh bukan tentu ya, harusnya memang tidak dilakukan gitu. Apa sampai sampai makan korban nyawa gitu ya, itu sebenarnya memang dari sananya juga udah salah gitu ya. Nah begitu diberitakan oleh SCTV nggak terima, katanya nggak seperti itu, ini kamu memberitakan kejelekan bla 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 gitu, lalu disomasi mau dituntut ke pengadilan gitu. Nah malah jadi tambah bad news gitu ya, udah jelek salah satu mau mensomasi ke pengadilan salah dua itu ya. Jadi tambah parah lah gitu ya. Oke, jadi ini kejadian benar apa namanya berkelit gitu pihak STPDN gitu ya, tidak jujur dan tidak terbuka. Jadi sebenarnya ada apa? Ya udah jelas ada yang meninggal, bagaimana udah sampai keluar berita itu ya pasti kan orang udah tahu gitu ya. Jadi apalagi yang mau ditutupi gitu. Jadi seperti itu ya. Dan yang salah lagi konfrontasi gitu ya. Udah nggak jujur, nggak terbuka lalu konfrontasi. Jadi konfrontasi dalam hal ini somasi itu ya langsung ke media gitu. Ya justru kalau udah konfrontasi dengan media itu namanya cari masalah. Ya, cari masalah baru. Udah ada masalah muncullah masalah baru gitu ya. Dan media itu hati-hati tidak sendirian ya, media dalam hal ini SCTV nggak sendirian. Itu media itu esprit de corps-nya tinggi sekali. Pasti didukung oleh jurnalis lain, didukung oleh media lain yang memberitakan kasus atau kejadian STPDN itu bukan hanya CTV, media-media lain itu juga memberitakan ya. Nah, mungkin waktu itu SCTV agak agak keras apa namanya memuatnya
STPDN somasinya hanya ke SCTV gitu ya, atau yang pertama mungkin ya, memberitakan, kejadian itu gitu ya. Yang nggak bisa itu dia tuh nggak sendirian ya, didukung oleh yang lain gitu. Oke, jadi di sini dianggap, pihak PR atau humas atau bahkan pejabat STPDN tidak menghormati profesi, apa namanya, jurnalis gitu ya, dan ini melanggar kebebasan pers gitu ya. Dan lalu menjadi, beralih persoalannya bukan bukan pada persoalan, kasus meninggalnya siswa baru itu, tapi, persoalan jadi bergeser kepada kok ini ada media beritain kejelekan-kejelekan, mencemarkan nama baik lah, ya loh masalahnya sendiri ada dan belum beres, ini malah beralih ke menuntut pencemaran nama baik gitu ya. Ya dianya sendiri gak baik gitu ya, tapi nggak mau diberitakan apa namanya, apa adanya, malah berbalik me mensomasi atau menuntut dengan pasal pencemaran nama baik. Itu udah pasal karet tuh di Indonesia. Ya apa-apa kalau diberitakan lalu balik pencemaran nama baik gitu. Oke, ini tentu kasus yang tidak baik gitu ya. Kita lihat sebagai contoh gitu. Nah, kemudian nah ini ya, jadi jangan sampai ada apa komentar yang justru membuat kita semakin buruk gitu ya. Ini contohnya aja gimana caranya ngomongnya. Kita bisa katakan, oh iya maaf belum bisa menyampaikan sekarang karena masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Nanti Anda akan kami kabari. Sampai saat ini situasinya begini misalnya gitu ya. Tapi detailnya atau kepastiannya nanti sedang kami selidiki misalnya. Itu boleh gitu ya. Intinya terbuka, tidak enggak tahu ya titik gitu ya. Oke, nah kalau nanti akhirnya wartawan itu menulis sesuatu di medianya tidak benar, nggak apa-apa, nggak usah takut. Kita bisa punya kesempatan mengklarifikasi ya. Oke, nah jadi kita menggelar konferensi pers atau kita buat yang disebut letters of denial ya, surat bantahan gitu. Oh tidak seperti ini gitu ya. Kalau nanti ada kekhawatiran, "Oh nanti gimana kalau malah, klarifikasi kita nggak dimuat?" Nggak usah khawatir, kita sendiri punya media ya. Nanti di sesi depan kita akan, bahas tentang own media ya. Kalau, apa namanya, media itu kan yang di luar kontrol ya. Nah, jadi kita sendiri punya media, kita punya media sosial sekarang luar biasa ya, kita tulis taruh di website gitu ya, apapun gitu. Jadi, mudah. Nah, bukan bukan biasanya, kalau kita punya media relation yang baik dengan wartawan, ya, apa, serta-merta sih sebenarnya wartawan akan menulis klarifikasi kita ya. Oke, kemudian, ada yang disebut hak jawabnya, kita bisa gunakan hak jawab atau sampai, yang, lebih tinggi lagi kita mengadukan ke dewan pers ya, ini ada jalurnya gitu. Oke. Nah, kemudian ini kasus yang baik ya, ada kasus dari Ariana Space, ini, perusahaan, apa namanya, peluncuran ya orbit orbit satelit di Perancis gitu ya. Jadi Indonesia itu kalau mau ngeluncurin satelitnya buatan Indonesia gitu ya, tapi, peluncurannya itu bisa bekerja sama dengan, perusahaan, pengorbit satelit gitu ya. Nah ini yang banyak dipakai itu yang di Perancis gitu. Terakhir itu kalau nggak salah berapa tahun yang lalu ya, itu BRI. BRI itu luncurkan satelit karena perlu untuk ATM ya, untuk ATM di banyak tempat di pelosok itu luncurkan satelit. Nah, untuk BRI itu kerjasama dengan Arianespace juga gitu ya. Nah, ini sebenarnya udah lama Arianespace itu kerjasama dengan Indonesia gitu ya. Nah, waktu awal-awal itu karena kan perusahaan pengorbit satelit itu banyak bukan hanya Arianespace ya. Nah, bagaimana nih supaya Arianespace dipercaya mendapat image yang bagus di kalangan warga Indonesia gitu ya, di kalangan masyarakat Indonesia. Jadi dia punya banyak susun strategi ya. Yang paling penting memang dia
buat komunikasi dengan narasumber-narasumber yang baik gitu ya. Jadi para pengkaji, perumus, pengambil keputusan gitu itu supaya kesannya objektif, bukan bukan tulisan si wartawan, bukan tulisan si PR itu sendiri ya. Kalau Arena Space, Arena Space itu punya wartawan lalu menulis gitu, "Iya Arena Space tuh gini, apa ini gini, kami gitu." Jadi hanya sifatnya tuturan dari pihak perusahaannya, bisa dianggap tidak objektif ya. Nah, jadi dia sendiri mewawancara. Jadi kita ini PR seperti wartawan juga, bukannya media massanya yang mewawancara ekspertis itu gitu, tapi kita sendiri yang tahu dong. Ini orang yang ahli di bidang satelit, di bidang pengorbit itu peluncuran gitu ya. Itu siapa gitu. Kita sendiri yang tahu kan, karena memang tentu sudah banyak berhubungan gitu. Nah, kita seperti wartawan, kita wawancara mereka supaya balance gitu ya, tulisan kita tidak bersifat subjektif, tidak dianggap ya itu kan lo yang ngomong gitu, jualan gitu. Ini bukan kata saya loh, ini kata ekspertis ini, kata ahli ini, kata pengamat ini gitu ya. Nah, itu yang kita tulis di press release kita, nanti dimasukkan ke media. Jadi bantu media wartawan udah enak, udah terima beres. Dia nggak perlu lagi wawancara banyak orang gitu. Jadi kitanya sendiri yang memang membantu media massa gitu ya. Itu nomor satu. Jadi dilakukan komunikasi wawancara ditulis gitu ya. Nah, itu sudah lalu disebarkan ke media massa. Oke. Kemudian memang ada sarana promosi apa namanya ini seiring gitu ya, dilakukan juga untuk terutama untuk public awareness supaya supaya audiens itu ngerti ini siapa sih Arena Space itu apa gitu ya, perusahaan dari mana gitu, oke. Dan strategi yang utama tentu meningkatkan citra ya, bagaimana khalayak sasaran, para pengambil keputusan di Indonesia itu tahu, oh ini ada perusahaan seperti ini ya. Nah, tentu memilih media massanya juga yang sesuai gitu. Oke, ini 3 strategi yang dilakukan Arena Space ya. Nah, taktiknya apa? Sampai wartawan Indonesia beberapa itu diundang ke Quora ya, itu apa, kota kecil di Perancis tempat apa namanya, roket atau satelit Indonesia itu diluncurkan ya. Jadi diundang ke Perancis, asik dong ya, wartawan diundang ke Perancis, ngeliputnya sehari 2 hari nanti jalan-jalan tambah gitu ya, kan seru. Siapa yang nggak mau gitu, diundang free gratis apa tiket pesawat, akomodasi gitu ya. Pulang-pulang nulis dong yang baik kan kira-kira gitu ya. Oke, kemudian bukan hanya difasilitasi seperti itu, tapi juga dibuka jalur-jalur wawancara bukan hanya ke PR officer-nya tapi sampai ke pimpinan tertinggi. Ya, direktur tertinggi Aerospace itu boleh ditemuin, diwawancara, disediain translate apa penerjemah gitu ya kalau misalnya nggak bisa bahasa Inggris atau logat bahasa Inggrisnya logat Prancis nggak ngerti gitu, punya dibantu dengan translator gitu ya. Jadi dipersilakan wartawan itu ketemu pejabat di sana, pejabat tertinggi, dan kebetulan di Arena Space itu ada orang Indonesia kerja di sana, keturunan kali ya, nggak ini, jadi mungkin apa namanya, ya keturunannya mungkin ayahnya Prancis atau ibunya yang Prancis gitu. Jadi ketemu pejabat Arianespace keturunan Indonesia. Kenapa sampai sampai penting kayak gini? Karena kalau sudah antar bangsa gitu kan, misalnya PR-nya orang Prancis gitu ya, dia ngomong bla 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 bla, ya itu kan kata lu gitu. Kalau sampai ada pejabat Indonesia, diharapkan kan kedekatan trust itu lebih tinggi ya. Jadi kalau si pejabat Aerospace-nya aja ngomong, yang orang Indonesia nih, yang keturunan Indonesia ini ngomong begini, ya masa sih mau mau bohong sama sama bangsanya sendiri gitu kira-kira gitu ya. Jadi sampai dicari nih, dan kebetulan ada pejabat Aerospace yang keturunan Indonesia itu disodorin gitu ya. Ini apa, ada orang Indonesia nih, silakan gitu ya. Ya bukan terbuka dibuat konferensi pers gitu enggak, tapi ini loh ada nih. Nah, wartawan kan pinter, kalau itu kan kasak kusuknya kenceng. Terus nanti di acara-acara
yang tidak formal itu dia deketin gitu ya, gimana, udah berapa lama nih kerja di sini gitu, dari Indonesia di mana, oh dari Jogja, oh iya sama, kayak kayak gitu kan kenceng tuh kalau kalau wartawannya, gimana nih sebenarnya Arena Space, bagus ya apa apa gitu ya, ya walaupun akhirnya ngomongnya juga ngomong bagus tapi kan, oh oke ini orang Indonesia ngomong gitu ya, oke itu hal sepele yang penting. Kemudian ada disertai, petugas kamera. Kalau tulisan itu oke mudah gitu ya, tapi kalau wartawan, TV itu karena dia bawa kamera, harus ada treatment khusus gitu ya. Jadi sampai ada yang dampingin, waktu itu TVRI yang maju ke sana, didampingin gitu ya, "Ini butuh apa nih?" Ya sampai segala kabel, segala, lighting misalnya gitu ya, supaya semua kebutuhan wartawan itu terpenuhi, liputannya jadi bagus gitu ya. Karena kalau si kameramen TVRI-nya ini nggak difasilitasi, ya nanti kan nggak bisa kasih gambar yang bagus gitu ya, pas saat peluncuran itu gimana, detik-detik peluncuran itu kan nggak mungkin gitu. Jadi benar-benar difasilitasi, kameramen, TVRI ini gitu ya, supaya emang hasilnya bagus gitu ya. Dan kemudian karena memang didampingin terus, jadi kayak ada LO-nya gitu ya, liaison officer-nya mulai dari Indonesia kali ya, kalau nggak pas di sana deh, pas pas udah datang ke Perancisnya, didampingin terus terus gitu. Nah, sampai hasil liputannya itu bukan spesifik masalah teknis si satelitnya, tapi segi-segi human interest gitu ya, bagaimana karyawannya, bagaimana ini gitu, itu kan mudah diliput dengan kamera gitu ya, sampai akhirnya bisa kayak ada yang itu tadi human interest-nya ya. Menarik sih hasil liputannya gitu. Oke, taktik yang lain, tentu media massa atau wartawan itu difasilitasi dengan newskit gitu ya. Newskit itu isinya ya ada company profile, backgrounders, ada brosur mungkin, ada foto-foto yang sudah diambil secara profesional. Jadi, kalau wartawannya mungkin nggak, tapi harusnya sih wartawan bisa bisa foto yang bagus ya, tapi ke pihak PR itu biasanya justru jauh lebih bagus karena dari angle-nya, mananya ya, dia bisa bekerja sama dengan fotografer profesional gitu, bukan bukan hanya keperluan berita gitu ya. Itu yang ada di dalam newskit. Jadi semua yang diperlukan oleh wartawan itu ada di dalam newskit ya. Sampai dibentuk koru ya, bacanya apa? Koru. Koru Club ini kota kecil di Perancis tempat satelit itu diluncurkan ya, desa desa apa kota sih ya, namanya Koru. Jadi sampai dibuat klub namanya Guru Club, isinya PR-nya si Ariana Space sama wartawan-wartawan itu ya. Nah, yang memang dilakukan pertemuan rutin, kontak gitu ya, ini nomor teleponnya segala macam bisa dihubungi gitu. Kalau ada informasi-informasi baru itu dikasih, ada yang ketinggalan nih mau nanya itu bisa ya, karena mungkin pas kunjungan wartawan ke sana tuh hanya berapa hari, habis itu pulang, ada yang ketinggalan atau ada informasi tambahan itu bisa diberikan dengan adanya Koro Club ini gitu ya. Dan kedekatan dengan sesama wartawan itu kan sama-sama pernah ke Prancis, seru loh cerita-cerita, bagi-bagi foto gitu ya. Itu menjadi ikatan yang kuat gitu ya. Lalu apa namanya? Ini menyangkut emosi tadi ya, win the heart and mind tadi gitu ya. Oke, kemudian taktik yang lain ada poster, ada spanduk, ada pokoknya apa publikasi-publikasi lain yang memperkuat gitu ya. Mereka menuliskan dengan slogan handal, tersedia dan kompetitif ya. Ini tagline-nya si Arena Space ya, supaya apa? Jangan lupa nih ditulis, ini menjadi soul-nya si Arena Space gitu ya, supaya slogan ini nancep di benak wartawan gitu ya, dalam tulisannya tersebutlah kata-kata ini gitu ya. Oke, kemudian terakhir ini ada yang menarik, kebetulan pada saat peluncuran itu setelah beberapa sebelumnya, pokoknya sekitar sekitar, peluncuran itu, Duta Besar Indonesia untuk Perancis itu meninggal ya. Nah,
Ariana Space langsung ya, mereka, serta-merta menulis atau memasang iklan, turut berduka cita gitu ya, di Indonesia gitu ya. Jadi iklannya ya iya sih, iklannya di Indonesia ya. Oke, jadi audiensnya audiensnya untuk audiens Indonesia di koran Kompas lah sebut gitu ya, iklan, koran terbesar waktu itu. Jadi pasang iklan gede di koran, turut berduka cita atas meninggalnya Duta Besar Indonesia untuk Prancis, bla bla bla, Pak siapa, bla bla bla. Dari mana? Dari Ariana Space. Itu kan um, satu iklan bayar sih, space-nya gede gitu ya, tapi akan sangat diterima dengan baik gitu ya. Bukan jualan loh gitu. Kalau kalau pasang iklan dengan space yang sama, jualan nih Arena Space bla 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 gitu ya. Ya iyalah gitu ya. Tapi ini isinya berita apa namanya duka cita gitu ya. Yang itu memberi kesan oh perhatian banget ya Arena Space itu sampai duta besar Indonesia meninggal dia perhatian turut duka cita bla 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 kayak gini gitu ya. Itu yang smart ya saya bilang jadi apa namanya dipakai ya bukan maksudnya memanfaatkan apa berita duka enggak tapi itu menunjukkan niat baik menunjukkan simpati ya kayak gitu. Nah saya mungkin sebutkan di beberapa sesi yang lalu ini nggak mungkin muncul tiba-tiba gitu ya sadar bahwa ini ada yang meninggal ini duka cita itu kalau nggak emang orangnya baik itu nggak bisa kalau misalnya orangnya cuek orangnya nggak punya apa namanya personality yang baik gitu ya ada duta besar meninggal oh ya udah meninggal gitu so what gitu ya nggak akan terus terpikir kita tulis ya berita duka cita nggak akan gitu dan itu kan spontan cepat gitu ya jadi ada hal-hal yang bisa menjadi trigger itu cepat gitu. Kalau si PR-nya ini nggak punya personality yang baik ya udah lewat gitu. Ya, tapi kalau memang dia punya personality yang baik, ini kan meninggal, ada baiknya dong kita kasih berita duka cita, condolence segala macam kayak gitu ya. Jadi munculnya itu sekali lagi dari person gitu ya, dari orang. Ya, bisa punya hubungan baik dengan media massa, dengan audiens, dengan semua stakeholder. Ya, PR itu kembali ke orang gitu ya. Itu penting ya. Tulisan-tulisan kita juga akan menjadi tulisan yang nice, tulisan yang ramah, tulisan yang baik, tidak arogan, tidak kayak tadi tiba-tiba somasi. Itu kan emang karena udah ada jiwa yang berontak terus jiwa yang ngelawan gitu ya yang pokoknya berantem aja lah gitu itu kan dari orang gitu ya oke jadi itu penting. Oke, baik. Lanjutnya kita perlu tahu karakteristik media ya. Jadi tadi jenis media itu tentu berbeda-beda. Kalau dulu cuma cetak, elektronik, sekarang digital ya. Jadi seperti apa sih mereka? Kalau cetak ya itu hanya tertulis. Kalau elektronik tadi ada audio terutama dan video ya. Jadi untuk radio dan televisi kita fasilitasi teman-teman wartawan untuk media elektronik ya. Kemudian digital. Nah, khasnya kalau digital itu ya karena memang cepat harus ada apa namanya informasi yang dijagain per detik. Nah, makanya detik.com ya per detik sewaktu-waktu wartawan tanya itu kita harus bisa sediakan informasi. Kita nggak bisa tuh hanya, oh nih kalau sesi tanya jawabnya di sini aja ya jam segini hari ini nggak bisa. Wartawan kan suka-suka dia malam-malam atau pagi-pagi mau nanya ya telepon telepon aja atau sekarang WhatsApp gitu ya karena memang ini ada berita baru atau justru itu dimanfaatkan kita memanfaatkan kita PR pihak perusahaan memanfaatkan gitu ya ini ada perkembangan baru nih misalnya pesawat jatuh kemudian ada temuan gitu ya atau ada apa nggak bisa nunggu aduh kapan ya nih wartawan kok belum kesini gitu atau sebaliknya kita hubungi wartawan oh wartawannya nggak angkat waduh padahal nih ada berita baru ada update baru gitu ya ya jadi sama-sama sebetulnya kita bisa segera meminta wartawan menyampaikan perkembangan informasi by second gitu ya. Wartawan pun juga sewaktu-waktu bisa menghubungi kita untuk ada apa nih, ada berita apa, saya mau nanya nih, apa gitu ya. Jadi sama-sama sebetulnya.
Oke, ini kalau udah di media digital begitu gitu ya. Jadi harus ada uh, press room gitu ya, istilahnya 24 jam gitu. Oke. Kemudian yang kedua, kita perlu tahu kebijakan redaksional ya. Ini berita media koran ya, jadi yang sifatnya hard news, surat kabar gitu harian, atau soft news, misalnya majalah ya, entah majalah berita, Tempo misalnya, atau majalah yang sifatnya tulisannya feature gitu ya. Itu perlu juga kita kenali. Jadi karena sifatnya tulisannya jadi beda gitu ya. Kalau majalah atau blog misalnya sekarang ya itu sifatnya tidak hard news. Kalau kita kasih hard news, soft news ke media-media yang terbitnya tidak harian, ya udah basi gitu ya. Jadi kita harus tulis atau berikan dari sisi yang lebih dalam, human interest misalnya ya, behind the scene misalnya, atau lebih dalam ya, ulasan-ulasan yang lebih dalam yang sifatnya bukan hard news ya, itu dalam bentuk feature. Nanti kita belajar ya ini gimana bedanya dan cara menulisnya. Oke, kemudian deadline ini tadi. Jadi ada deadline yang surat kabar tentu harian, ada yang mingguan mungkin, atau ya bahkan detik ya, deadline-nya detik. Oke. Dan cara menerima press release. Ada wartawan yang senang langsung di WhatsApp attach, ada yang kalau hal-hal ada yang penting, mungkin kalau yang tidak terkait dengan deadline ketat ya, itu kita bisa muat di menu press release di website kita ya. Jadi tiap organisasi atau perusahaan itu sebaiknya punya menu press release di website ya. Jadi kita punya website dan di situ ada menu press release. Tulis aja semuanya di sana. Jadi wartawan kalau mau tulisan yang lebih lengkap, yang detail, jadi tidak bertanya dalam telepon atau WhatsApp gitu ya, email, tapi sudah press release itu kita upload di website ya, itu akan mudah. Nah, ini bedakan, ada wartawan yang oke, pokoknya saya ambil di website ya. Oke, ada yang aduh nggak tahu ya, saya pokoknya mau nanya aja telepon. Ada yang pakai WhatsApp, ada yang email misalnya butuh butuh data atau lampiran yang lebih lengkap. Nah, ini kita harus harus mengakomodir ya. Wartawan tuh beda-beda, ada yang begini dan begitu ya. Itu kita akomodir. Oke, kemudian tadi sistem distribusinya, frekuensi terbitnya kapan ya, itu juga mempengaruhi tulisan dan target audiens mereka. Jadi ada yang surat kabar umum, ada yang majalah berita, ada yang majalah ibu-ibu misalnya ya. Kalau kita memang kerja sebagai PR di consumer goods yang target audiensnya emak-emak gitu ya, ya cocok gitu. Jadi kita tentu memilih media massa yang sesuai dengan target market kita, target audiens kita, stakeholder kita, yang memang sama dengan target audiensnya media itu gitu ya. Nah, kalau kita produk produk consumer good, produk keluarga gitu ya, nggak bekerja sama dengan media media olahraga misalnya, atau media politik misalnya gitu ya. Jadi ya bukannya nggak boleh, tapi yang sesuai dengan target audiens kita, segini, target market kita, stakeholder kita sesuai dengan target audiens medianya, itu harus gitu ya, karena ya disitulah lebih fokusnya gitu ya. Itu penting. Kemudian karakteristik wartawan ini kita juga perlu tahu. Mereka tuh kritis ya, orang kritis. Kalau kita bilang bla 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 bla, itu jangan jangan kaget kalau ditanya terus gitu. Emang kenapa? Emang gimana? Kok gini? Bukannya begitu. Itu udah emang diajarinnya begitu wartawan ya. Jadi jangan apa sih kepo aman nanya mulu gitu. Udah pokoknya ini nggak bisa gitu ya. Jadi wartawan itu udah harus. Nah, makanya kita tadi di awal, kita juga perlu tahu teknik mencari berita itu bagaimana. Ya begitu ya. Nah, kalau kita nggak tahu ya kan dianggap gimana sih gitu. Kita perlu perlu tulis hal-hal sampai sedetail mungkin yang objektif gitu ya. Oke, kemudian karakteristik yang lain, senang membuat berita komprehensif. Ini tadi, jadi nggak cuman dari satu sisi ya, dari pihak perusahaan saja, tapi komprehensif itu dari berbagai sisi. Jadi dari perusahaannya, misalnya kalau misalnya ada berita apa nih pesawat gitu ya, dari penumpang, dari karyawannya mungkin juga ditanya, dari keluarga, misalnya korban
pesawat jatuh nih misalnya ya, itu semua dari semua pihak itu di ditanya gitu ya. Jadi kita buat komprehensif gitu. Oke, jadi jangan marah, jangan jangan menutup-nutupi kalau ada wartawan itu mau wawancara karyawan kita gitu. Justru kita tampilin, oh iya ini dari wakil wakil karyawan seperti ini gitu ya. Atau terus nanti ada wartawan yang mau mewawancara konsumen kita, mewawancarai apa masyarakat gitu, terus nggak bisa dia hadang ya, dihalang-halang, nggak boleh lo wartawan, nggak boleh wawancara sana, harusnya wawancara gua aja, nggak bisa. Jadi mereka wartawan tuh komprehensif semua, dia dia mau, yang nggak perlu dia wawancara gitu ya. Bahkan ya kalau perlu kita fasilitasi, oh ini ada nih, ini silakan gitu ya. Nah tentu kita kayak tadi karyawan mau nanya gitu ya, ini udah wakil buruh atau apa, ya dicarilah wartawan yang memang prefer ke kita gitu ya. Oke, baik, kemudian senang membuat berita eksklusif kalau ada satu isu yang satu poin gitu ya yang menarik, biasanya wartawan tuh nggak bagi-bagi sama wartawan lain gitu ya. Sering disebut pertama kali diberitakan oleh Metro TV gitu misalnya ya, di breaking news itu balapan wartawan itu. Jadi kalau ada wartawan yang tiba-tiba datang, mbak ini gini-gini, oh iya nanti ya kita akan buat press conference, ditinggal itu karena dia maunya duluan. Sebelum press conference ada, sebelum press release ada, dia maunya duluan supaya dia menang dibanding media lain. Itu kan jualannya dia begitu ya. Jadi kalau sama-sama di press conference buatnya dari press release yang sama, sama semua tulisannya di semua media, sama tulisannya kayak gitu, nggak mau dia maunya duluan dan eksklusif gitu, yang nggak bahkan yang nggak ada di press release itu yang dia tulis gitu. Nah, oleh karena itu jangan kaget, bahkan pada saat press release pun ini wartawan datang ya. Gimana? Ada tanya jawab. Ya paling tanya jawabnya satu dua yang umum lah gitu. Jangan kaget nanti kalau udah ditutup. Oke, baik, terima kasih sudah tidak ada pertanyaan. Terima kasih, selamat siang. Ini wartawannya ada nih satu dua yang sebenarnya smart ya. Dia deketin kita. Mas atau mbak, saya mau tanya dong nih, bla 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 bla. Karena dia tuh punya pertanyaan simpenan yang kalau dia sampaikan di forum press conference, semua wartawan dengar, tahu jawabannya, tulis. Jadi sama. Nah nggak mau nih dia mojok datengin kita, mas mau nanya dong ini ya, yang pertanyaannya tuh udah jitu banget lah gitu ya. Nah ini kita harus jawab, justru ya udah nggak apa-apa, appreciate kamu punya pertanyaan bagus seperti itu, saya jawab gini gini gini, yang lain nggak tahu gitu ya. Dan jangan kita bilang, kok baru nanya sekarang, kan tadi udah dikasih sesi tanya jawab, udah ditutup, enggak ada pertanyaan lagi, nggak boleh kayak gitu. Bisa itu dimusuhin lah sama wartawan ya. Makanya namanya kerjasama itu kita harus justru seneng ada wartawan yang deketin gitu. Oh iya, begitu kita kasih jawaban dia makasih makasih ya, saya jadi punya berita eksklusif yang lain wartawan nggak tahu. Ya mungkin nggak ngomong gitu, tapi kita tahu, oh dia nih memang pinter gitu ya, dan dia dapat dapat nilai 10 tuh sama bosnya di kantor gitu ya. Pak, saya punya satu pertanyaan gitu yang tadi dijawab sama PR-nya. Nah, ini saya jadikan judul ya, pasti judul saya beda sama media lain gitu. Oh ya, pintar kamu ya. Dia dapat appreciate dari bosnya gitu ya. Nah, kayak gitu loh yang kita perlu perlu tahu gitu ya. Tapi ya itu tadi, kalau emang kita suka nolong, kita nggak ketus, nggak sok-sokan lah gitu ya, ya pasti akan baik lah gitu. Nggak bisa kita bilang nggak ada pertanyaan gitu, harusnya tadi saya tanya jawab, ini sibuk-sibuk saya mau ini lagi, nggak ada. Ya justru, oh ada ya wartawan yang sukanya mojok nanyanya yang eksklusif itu gitu ya. Itu justru peluang sebetulnya ya. Oke, kemudian bersifat non protokoler itu tadi. Jadi ada press conference, ada jalur-jalur resmi, tapi dia tuh nggak mau. Kadang-kadang ya yang non protokoler itu dia
harus diakomodir. Lupa bilangnya gitu ya, lupa nih tadi yang tanya gini, atau pagi-pagi gitu udah ada berita ini, gini, dia dia duluan nanya gitu ya. Jadi yang nggak protokoler lah, dia nggak mau ya nyelip-nyelip gitu ya, terus deketin deketin CEO kita, deketin direktur kita gitu ya. Ya butuh juga apa namanya, pengertian gitu ya, kita kita sama-sama lah kasih tahu direktur atau CEO kita, "Pak, nanti kalau ada wartawan tiba-tiba nyelip-nyelip mau nanya atau apa gitu, dipersilahkan ya, saya akan jagain gitu ya, kalau perlu nanti bisa saya support dengan data atau apa, Bapak nggak usah khawatir, nanti kalau ada wartawan nanya diterima aja," gitu ya. Jadi butuh kerjasama, butuh apa namanya, pemahaman yang sama gitu ya, dari CEO juga gitu. Kitanya udah baik, kita udah berusaha kerjasama, tapi CEO-nya nggak mau, ya itu juga juga kadang jadi kurang gitu ya. Ya mungkin nggak maunya tuh bukan karena tertutup atau nggak mau jujur atau ada sesuatu yang ditutup-tutupi, enggak, tapi memang dia takut gitu ya. Ada beberapa direktur yang takut, aduh saya tuh fobia sama paparazi, sama wartawan gitu ya. Kok ditanya gini saya jawab apa, saya takut gitu ya, daripada saya grogi nanti malah ngomongnya salah gitu. Nah karena itulah CEO ini kalau perlu dilatih gitu ya. Kita ada simulasi. Jadi sebelum press conference, Pak, kita simulasi dulu ya. Nanti Bapak ngomong apa nih udah saya siapin. Nanti kalau ada yang nanya gini, Bapak jawab gini. Nanti kalau ada yang gini jawab gini. Pura-puranya nih ya, nih saya ngotot nih, saya jadi wartawan yang ngotot gini gini gini. Jadi latihan gitu ya, ada kayak gladi resik. Nah mudah-mudahan kalau udah sering sering melakukan konferensi pers, ketemu wartawan seperti apa gitu ya sudah semakin lancar gitu ya direktur kita. Jadi itu butuh butuh kerjasama gitu, bukan hanya dari kitanya ya. Oke, kemudian wartawan itu sibuk ya, sibuk. Jadi kadang-kadang kita hubungin nggak di tempat, gantian nih, gantian lo mau hubungin gua nggak ada ya kan ya. Dia juga sibuk gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa, kita maklum, nanti kita apa namanya, tulis WhatsApp atau apa, "Tolong ya Mas, maaf nih ganggu, kalau udah sempet tolong ya, ini saya apa, ada berita, ada info terbaru nih kalau mau ditulis di detik.com atau di portal berita digital mereka gitu ya." Oke, nah kemudian walaupun sibuk tapi mereka tuh nggak terikat jam kerja, jadi semau-maunya, mau pagi, mau siang, mau malam gitu ya. Jadi sibuknya di siang atau sibuknya di pagi, dia sempatnya ngomong kita malam, ya apa-apa gitu ya. Oke, kemudian mereka tuh cenderung membela yang tertindas dalam tanda kutip ya. Jadi harus balance, intinya sih itu aja. Jangan kita tuh kasih yang baik-baik aja. Kalau misalnya lagi ada krisis, lagi ada isu, itu yang tertindas dalam tanda kutip ini juga perlu dibelain gitu ya. Oke, jadi intinya balance ya. Jangan buat tulisan yang condong ke satu sisi saja. Tentu sisi baik saja gede-gedein dibesar-besarin ya, itu tentu tidak seperti itu. Oke, baik, kita lihat sekarang apa namanya, terakhir tentang kebutuhan media ya. Jadi apa saja, ini ada beberapa poin. Yang pertama, mereka itu butuh banget informasi yang apa adanya gitu ya. Jadi mereka ke audiensnya juga begitu ya. Mereka membuat tulisan di media massanya itu tentu dengan informasi-informasi yang jujur, yang terbuka. Nah, karena itulah dia juga butuh itu ke kita ya, ke PR gitu. Oke, kemudian mereka tentu membutuhkan kita memenuhi janji. Kalau kita bilang, "Oh baik, mohon maaf belum ada update terbaru, nanti begitu ada saya akan hubungin Anda," gitu ya. Ya udah dipenuhi gitu ya, jangan sampai miss gitu. Jangan memberi pernyataan no comment itu tadi ya. No comment, that's it, udah gitu. Enggak, no comment titik, nggak bisa ya. Itu harus ada lanjutannya lah gitu. Oke. Kemudian kita juga perlu atau mereka itu juga butuh tambahan ilmu terus gitu ya. Disebutnya mencerdaskan pers. Tidak semua wartawan itu punya latar belakang yang sama dengan bidang liputannya dia. Jadi misalnya
dia ditempatkan di desk ekonomi. Ya tentunya sih sebenarnya kalau di media massa yang baik ya dia ditempatkan sesuai dengan bidang pendidikan dia. Jadi misalnya sekolahnya itu di sekolah bidang ekonomi, ya dia ditempatkan di desk ekonomi, dia ketemunya sama industri-industri perbankan, finansial seperti itu harusnya ya. Tapi mungkin tidak semuanya seperti itu ya. Jadi misalnya ada wartawan di desk ekonomi, dia tidak punya background pendidikan ekonomi ya. Lalu disuruh nulis tentang saham misalnya. Wah, apa iki? Dianya sendiri nggak terlalu paham tentang saham, tidak punya pengetahuan banyak gitu ya. Mungkin ya hanya berdasarkan pengalaman kerja dia, baca wawancara itu terbatas gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau kita misalnya sebagai PR perusahaan saham atau kita PR-nya BEJ misalnya ya, BEI Bursa Efek Indonesia, kita justru mencerdaskan si wartawan ini, tidak dalam konteks menyampaikan berita, lagi ada berita apa nih, saham naik apa-apa gitu, enggak, tapi buatlah workshop, buatlah training, pelatihan gitu ya, khusus kepada wartawan-wartawan, ini loh saham tuh apa, gimana cara ngelihatnya, bagaimana kayak gitu ya. Jadi yang menjadi bekal wartawan pada saat nanti dia menulis suatu berita atau suatu informasi itu nggak salah, karena menulis itu tuh ya nggak mungkin hanya dari wawancara atau dari informasi sedikit gitu ya. Mereka di belakangnya itu harus punya wawasan, harus punya pemahaman yang baik juga gitu ya. Tidak semuanya akan ditulis, tapi pada saat menulis satu hal itu jangan sampai salah. Nah, supaya tidak salah, mereka harus punya wawasan yang komprehensif, yang menyeluruh, yang dalam gitu ya. Nah, contohnya tadi misalnya tentang saham gitu, itu ya makanya dikasih tahu ini loh caranya gini-gini nih ya. Workshop lah tentang saham. Atau tentang otomotif. Oh, ini ada launching merek baru dari Toyota atau Honda. Ini kita gini-gini, mesinnya gini-gini. Ya kalau dia bukan orang teknik misalnya ya, bisa jadi salah. Sok-sokan buat tulisan atau apa gitu ya, kalimat-kalimat yang tidak ada di press release, terus dia ternyata salah. Ya karena kita tidak bisa membuat semuanya di press release itu detail kan. Nah, wartawan itu tadi saya bilang nggak mau apa yang ditulis di press release itu serta-merta ditulis lagi gitu ya, karena wartawan lain pasti akan nulis juga seperti itu. Jadi dia maunya eksklusif, maunya lihat dari sudut yang berbeda, maunya baru, maunya lain gitu ya, supaya nggak sama tulisannya sama media lain. Nah, karena ada kecenderungan begitu, lalu dia coba-coba tulis nih bla 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 yang tidak ada di press release. Nggak taunya salah ya, kan bisa fatal. Nanti kitanya sendiri yang dianggap, loh ini kok gini sih wartawannya nulisnya begini, ini kan tentunya dapat datanya dari si perusahaan ini, dari Toyota misalnya tadi ya, ada launching mobil baru. Oh, kok gini sih, yang dapat nama jelek juga bisa kitanya, perusahaan gitu ya. Gini masa gini sih mobil gini, kan harusnya nggak gitu. Padahal itu karena si wartawannya yang salah nulis. Salah nulis kenapa? Karena dia tidak punya wawasan atau knowledge yang baik tentang otomotif. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita kasih tulisan press release itu bukan hanya sesaat gitu ya, tapi kita bina wartawan itu, kita kasih training, kita kasih workshop ya seperti itu. Oh, kalau wartawan otomotif tuh seru, diajak test drive ya, bahkan diajak kalau misalnya mobil Mercedes mau launching, itu diajak jalan-jalan ke Jerman juga, lihat pabrik Mercedes di Jerman. itu sering gitu ya. Paling nggak test drive di Indonesia sama-sama touring gitu ya. Itu seru tuh wartawan otomotif. Ya kayak gitu ya. Jadi kedekatan itu perlu dibina. Oke, kemudian kelima, membantu pekerjaan media. Ini tadi kita tawarin bantuan, butuh apa lagi nih, fotonya cukup nggak gitu ya, ini ada nih foto baru gitu, terus ini ada backgrounders nih, latar belakangnya ini gini-gini ya, saya kirim ya gitu, butuh apa lagi nih gitu ya, baik tulisan, foto, apapun yang mereka butuhkan itu kita sediakan ya. Itu 24 jam, oke? 24 jam 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pokoknya nggak libur. Sewaktu-waktu wartawan hubungin kita malah seneng loh dihubungin wartawan tuh, berarti kan dia butuh informasi dan akan dimuat di medianya for free. Nah, ya.
dilihat positifnya itu udah paling gampang, paling enak. Oke, tidak membedakan media aja, jangan kita tuh favor pada wah ini media TV aja misalnya, atau media yang oplahnya banyak ya, detik.com yang pengunjungnya atau audiensnya banyak gitu. Terus nanti ada media kecil yang lalu kita sepelekan, itu tentu tidak. Sekarang kecil besok dia gede ya. Nah, jangan begitu. Oke, menyediakan backgrounders ini tadi ya, jadi kita buat press release launching produk misalnya atau crisis management tertentu, tapi backgrounders itu ada ya, latar belakang, tulisan-tulisan lain yang bisa mensupport gitu ya. Mungkin saja si wartawan itu mau ambil dari backgrounders kita ya. Menyediakan akses ke top management tadi ya, jadi oke, saya mau wawancara dong sama direkturnya, saya mau wawancara dong sama apanya gitu ya, pihak dari teknisi ini, dari pihak apa lab misalnya atau apa, itu bukan hanya top manajemennya, siapapun mereka meminta kita dia mau wawancara ya, siapa itu kita fasilitasi, jangan ditutup ya, blognya di blog. Oke, dan menyediakan materi tadi ya, materi dan fasilitas mendukung. Mau misalnya ngeliput, butuh lighting, butuh kabel atau butuh apa ya, misalnya kalau di press room lagi ada kejadian misalnya pesawat jatuh atau apa tadi, press room di hotel apa disediain, bahkan tempat istirahat, makan, minum, internet, wifi gratis, kabel ini, laptop, komputer, printer, apalah segala rupa itu disediakan ya, fasilitas mendukung. Kalau pas kejadian Air Asia jatuh itu kan di hotel apa tuh, dia buat press room ya, pokoknya semua wartawan di situ, bahkan sampai nginep-nginep gitu ya, nanti sewaktu-waktu ada berita baru mereka cepat gitu bisa aksesnya. Oke, kemudian bersikap profesional ini penting ya, jadi sebagai PR yang profesional tuh gimana sih? Jangan juga ngerayu-ngerayu, Mas tolong dong ini ya, kayak gitu. Nggak, profesional aja gitu ya. Bahkan jangan maksa-maksa gitu ya. Tolong dong ini dimuat, gini gitu ya. Apa namanya? Atau jangan dimuat ya, ini nggak bisa gitu ya. Nah, profesional ini kaitannya juga dengan kode etik ya. Kode etik jurnalistik sebenarnya sudah jelas, wartawan tidak menerima imbalan, itu udah jelas ya. Jangan kita lalu beri ya, nyogok nyuap lah kayak gitu ke wartawan, ini ya dikasih amplop gitu ya, nanti tulisnya bagus-bagus aja ya gitu. Tentu tidak seperti itu. Nah, memang ironisnya di Indonesia, mudah-mudahan sih sekarang nggak banyak ya, tapi dulu tuh masih ada wartawan yang justru datang minta amplop gitu. Nah, kan akhirnya jadi ya udah dimanfaatin sama PR-PR yang memang mau jalan pintas gitu ya. Udah pokoknya tulisan baik ya nih amplopnya gitu. Sama-sama kita bangunlah dunia public relation ini menjadi semakin baik. Wartawan gak minta amplop, pihak PR-nya juga nggak ngasih gitu ya, harusnya seperti itu. Oke, kemudian jangan berkeluh kesah gitu ya, jangan ini gini, tolong dong, bahkan sampai masalah pribadi, aku gini nih tolong dong ini, jadi minta bantuan wartawan gitu ya, itu ranahnya nggak kayak gitulah gitu ya, profesional lah. Kemudian mencampur adukan soal pemasaran dengan jurnalistik, jadi nggak jualan gitu ya, sama wartawan tuh nggak jualan gitu. Kalau mau jualan pasang iklan gitu ya, itu silahkan gitu. Jadi pemasaran sendiri, iklan sendiri, ini jurnalistik sendiri gitu ya. Itu maksudnya ya, be profesional. Oke, kemudian bekerja samalah dengan media nih tadi ya. Dari sisi writing-nya nih, karena kita bahas soal di mata kuliah PR writing ya. Jadi benar-benar press release-nya itu juga harus bagus, mudah dan cepat digunakan. Jangan sampai wartawan tuh ngelihat press release kita, iki opo tulisannya kok amburadul, nggak jelas, ini nggak ada subjek predikatnya, mana titik komanya, aduh itu udah basic banget gitu ya. Jadi tulisannya juga harus bagus, judulnya menarik, bukan clickbait ya, sekarang ada clickbait. Tapi wartawan sendiri juga suka gitu, nulisnya judulnya apa, isinya apa gitu ya.
Ya itulah, kita sendiri juga harus harus mendidik wartawan ya. Judulnya harus yang menarik, sesuai antara judul dengan isinya ya. Bahasanya mudah dimengerti. Nah, mudah dimengerti ini apa maksudnya? Harus sesuai dengan target audiens dia. Target audiensnya siapa? Kalangan menengah, kalangan teknik, kalangan apa. Kalau buat buat artikel tentang tadi launching satelit, ada mobil baru gitu ya. Ini audiensnya siapa? Ngerti nggak dengan bahasa-bahasa teknis? Ya kalau kita ke media spesifik, media atau genre otomotif gitu ya di blog misalnya, ya oke dengan bahasa teknis. Tapi kalau untuk media umum ya jangan gunakan istilah-istilah teknis gitu ya. Oke, jangan katakan off the record. Ini bukan untuk konsumsi publik, nggak ada. Udah jelas kalau emang nggak mau diomongin nggak usah gitu ya. Jadi oh ya kami tuh begini gini 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 semua diterangin gitu ya. Bukan yang menutup-nutupi, tapi bolehlah ada satu dua hal yang tidak kita sampaikan ya. Itu oke aja gitu. Tapi yang lucunya kalau dia teriak semua gitu ya, terus tapi ujungnya off the record ya gitu. Ya nggak gitu juga sih gitu ya. Jadi akhirnya akan kelihatan juga, akhirnya akan ketahuan juga dan ya ditulis juga sama wartawan gitu ya. Oke, dan terakhir jangan berdebat sama wartawan. Wartawan tuh emang udah dilatih dan mungkin punya naluri ya karena jam terbang mereka begitu. Itu ya bisa punya argumen ini argumen itu gitu ya. Jadi jangan berdebat dalam arti konfrontatif gitu ya. Oke, baik itu saja materi kita kali ini. Intinya kita buat tulisan yang bagus. Nanti di sesi-sesi berikut kita buat press release. Kita bahas dan latih press release writingnya gitu ya. Tapi di sesi ini saya khusus mengenai media relation. Bagaimana supaya tulisannya harus bagus dulu. Tapi kalau tulisannya udah bagus, masih ada satu PR gitu ya supaya tulisan yang udah bagus ini dipublish di media. Itu ternyata banyak ya yang harus kita lakukan dan kita perhatikan, yaitu media relation tadi gitu. Oke, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.